Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kayak mana kalau kita tidak tahu tentang hukum-hukum Islam, kita nggak tahu tentang agama. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan separuh-separuh. Seperti ini, kita harus tahu hukum meninggalkan sholat itu haram. Kita meninggalkan sholat, sementara sholat itu adalah salah satu rukun Islam. Syahadat, mendirikan sholat, ada. Kita nggak sholat, maka batal keislaman kita. Seperti surah Al-Fatihah itu wajib dalam sholat. Maka kita nggak baca surah Al-Fatihah, maka batal sholatnya, nggak sah, gitulah. Makanya jangan jadi orang fasik. Ustadz, apa keutamaan kalau kita fi sabilillah? Laqad kana watun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Sepagi sepetang berada di jalan Allah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu sepagi sepetang berada di jalan Allah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bagaimana kalau kita fi sabilillah berbulan-bulan? Jadi orang menuntut ilmu itu termasuk fi sabilillah juga. Sampai kita pulang ke rumah, bertahun-tahun kita di pondok pesantren fi sabilillah, maka lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ustadz, tolong nasihatin saya Ustadz. Saya ini sering melakukan dosa. Apa kata Rasulullah ketika seorang sahabat, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihatin saya Rasulullah. Kata Rasulullah, qala la taghdab, jangan engkau marah. Faraddada miraran, qala la taghdab. Diulangi lagi, ya Rasul nasihatin saya. Kata Rasulullah, jangan marah. Nasihatin lagi ya Rasulullah, jangan marah. Kata Rasulullah, nasihatin lagi ya Rasulullah, jangan marah. Faraddada miraran, diulang terus. Jadi apa maknanya? Ketika kita sudah bisa menjaga amarah kita, maka berarti sudah bisa kita menjaga keinginan-keinginan dan hawa nafsu kita. Maka jangan sampai marah itu. Sabar, bismillah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan marah. Karena melawan marah itu, amarah itu susah. Gimana caranya? Ketika kita mau marah, berwudu. Wudu, habis itu ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Istighfar sama Allah. Istighfar yastaghfiru. Begitu. Ustadz, bagaimana supaya kita ditolong Allah? Intan surullah, taat sama Allah. Intan surullah yang surkum. Tolong Allah, agama Allah, Allah akan menolongmu. Tolong agama Allah. Ikut fisabilillah, sebarkan kalimat la ilaha illallah. Dakwahkan kalimat la ilaha illallah. Bangun masjid, bangun pondok pesantren yang berhubungan dengan agama, tolong agama Allah, maka Allah pun akan menolongmu. Ustadz, bagaimana kalau ada orang menzolimi kita? Tiap hari dizoliminya, apa yang harus kita lakukan ya? Sabarlah. La'natullahi 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang zolim. Maka sabar, yang dizolimi itu menjadikan pahala. Ada suatu kisah seorang yang selalu dizolimi, pagi, siang, malam, sore dizolimi terus. Ini ceritanya di pondok pesantren. Jadi sampai-sampai setiap dia dizolimi, dia berdoa, ya Allah, sepertikan ya Allah, ya Allah, berikan kebaikan kepada aku ya Allah, berikan kebaikan kepada aku ya Allah. Akhirnya doanya semua dikabulkan. Dari segi kebaikan, dari segi ini, semua yang diminta dikabulkan Allah. Dia pun sampai heran, kenapa doanya dikabulkan? Ternyata ingat dia, dulu dia sering dizolimi, dan setiap dizolimi dia berdoa kepada Allah. Maka doa orang yang terzolimi itu makbul.
maka minta sama kawan kita, tolong zolimi aku dong. Hukum memakai jilbab Ustadz, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, wajib pakai jilbab. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka Nabi katakan kepada istrimu, anakmu, kepada kaum muslimin muslimat supaya mereka memakai jilbab, menjulurkan kain menutupi dada mereka, maka wajib pakai jilbab. Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahidha lam taslu an yura minha illa hadza wa hadza. Asma bin Abu Bakar, Rasulullah katakan apabila telah baligh, pakai jilbabmu Asma, jangan pakai baju tipis kalau sudah dewasa. Maka kalau anak-anak masih boleh. Sekarang banyak orang dewasa tapi kayak anak-anak. Ustadz, apa hukum kita sering di masjid, tidur di masjid, semua di masjid? Bagus, iktikaf, niat iktikaf. Sunnah, Rasulullah beritikaf. Man alifal masjid, alifahullah. Siapa yang mencintai masjid, Allah akan mencintainya. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang beriman itu adalah orang yang sering mundar-mandir masuk ke dalam masjidnya Allah. Maka baguslah niat iktikaf, dia ngidupkan sunnah. Ustadz, hukum laki-laki yang menyerupai perempuan itu apa Ustadz? Lahanallahul mutasabbihina minan nisa'i birrijal wal mutasabbihati minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Laki-laki yang menyerupai bencong sama juga. Kalau dalam kitab namanya khunsa, dia mempunyai dua jenis kelamin. Bencong itu kita nggak tahu. Ustadz, misalnya kita kan memasukkan atau mengajak orang bertaubat, apa yang kita dapatkan Ustadz? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Jadi amal kita akan, pahala dia akan mengalir kepada kita. Misalnya kita mengajak orang yang dulu berjudi, orang yang dulu minum khamar, orangnya dulu jahat, kita ajak taubat. Fallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidun khairun laka min humurin na'am. Kita banyak sekali mendapatkan pahala, dan ketika kita ajak dia bertaubat, dia mau, jadilah soleh dia. Dia sholat 5 waktu, pahalanya mengalir kepada kita. Anaknya ada, dimasukkan nih ke pesantren, pahala anaknya mengalir kepada kita lagi. Anaknya punya anak lagi, cucunya masuk pesantren lagi, pahalanya mengalir kepada kita lagi. Cucunya, cicitnya masuk pesantren lagi, terus ke bawah, maka pahalanya terus mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Padahal kita hanya mengajak ayahnya aja taat sama Allah. Dulu ayahnya tukang jahat, tapi kita ajak taat, dia mau taat. Jadi pahala terus mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala dia beribadah. Maka coba, anaknya hafiz Quran, kita juga dapat pahala hafiz Quran. Anaknya jadi alim, kita juga jadi dapat pahala orang alim. Bayangkan itu. Makanya dakwah itu masya Allah. Waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang lebih baik melainkan mengajak orang taat kepada Allah. Cuman itu perkataan yang baik.